Oke, shalom teman-teman semuanya yang sekarang sedang streaming di online ya, sedang online di rumah masing-masing ibadah online. Tetaplah punya hati yang haus dan lapar, itu adalah kuncinya. Karena di masa-masa ini kalau kita tidak jaga hati kita, jaga hidup kita dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka iman kita bisa tergerus, roh kita bisa padam. Jadi pastikan sekalipun kita online di rumah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu, masuk di dalam kamar tidur kalian, kunci pintu kamar, matikan handphone kalian, fokuslah sekitar 1,5 jam hingga 2 jam untuk kalian bisa ibadah online. Kalau tidak, iman kalian akan tergerus dan kerohanian kalian akan semakin mati. Itu yang tidak kita harapkan. Dan itu yang iblis tunggu-tunggu. Membuat iman kalian menjadi goyah dan mati. Dan kalian mengalami yang namanya kekeringan rohani. Ya, saya berdoa biar di hari-hari ini, sekalipun ada teman-teman yang sudah ada yang bisa offline gitu ya. Ada beberapa yang di Balikpapan kita sudah offline, ada beberapa gereja lokal di Samarinda, di Balikpapan dan di Pontianak kita sudah bisa offline. Cuman untuk usia juga terbatas. Jadi usia 16 tahun ke bawah itu tidak diperkenankan untuk ikut ibadah offline di fase pertama ini. Tidak apa-apa, tetap miliki kerinduan. Tetaplah berdoa, jaga iman kalian. Biar nanti waktu kalian datang di ibadah offline, roh kalian tetap menyala-nyala ya. Dan kita bersyukur sekalipun kita ada di masa pandemi ini, selama kurang lebih 3 bulan lebih begitu ya kita ada di rumah. Tapi kita melihat pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita semuanya. Dan percayalah bahwa segala rancangan Tuhan itu baik buat setiap kita semuanya supaya iman kita tidak menjadi rapuh dan goyah ya. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari kisah seorang pemazmur, seorang pemuji yang namanya Asaf. Di dalam Mazmur 73. Saya beri judul hari ini Mazmur Asaf. Mazmur 73 ayat yang pertama sampai ke 28. Mazmur 73 ayat yang pertama sampai 28. Saya bacakan perikopnya, pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sampai sini dulu. Tadi saya sampaikan kitab Mazmur itu tidak hanya ditulis oleh Daud saja. Ada beberapa penulis, bahkan Salomo kalau tidak salah ada di dalamnya. Ada juga Asaf. Siapa itu Asaf? Asaf adalah seorang ahli musik, keturunan suku Lewi dari Bani Gerson yang ada di zaman Raja Daud. Jadi dia adalah tim musiknya, boleh dibilang tim musiknya, tim pemuji penyembah daripada Raja Daud. Ini adalah orang yang penting. Satu kali dia boleh dibilang gini, boleh dibilang mungkin dia ini kayak hamba Tuhan begitu ya. Orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Satu kali di tengah-tengah kepenetannya, di dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sampai satu momen, ada satu hal yang menggelitik hatinya dan membuat imannya sempat goyah. Dan kita akan belajar sama-sama dalam kitab Mazmur ini ya. Perikopnya sekali lagi saya sampaikan pergumulan dan pengharapan. Asaf mengalami pergumulan yang cukup hebat di kitab ini ya, di pasal ini. Di ayat yang pertama kita lihat dulu kronologisnya ya. Ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang betulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf sebenarnya sudah paham, sudah tahu bahwa Allah itu baik. Karena dia dekat dengan Tuhan. Karena mungkin hampir setiap hari dia menghabiskan waktunya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan dia juga sadar, Asaf juga sadar bahwa orang yang tulus hati, orang yang bersih hatinya, maka orang itu yang akan disertai, diberkati, dan dilimpahi oleh Tuhan. Apa sih orang yang bersih hatinya, orang yang tulus hati? Tulus hati begini, ada dua ya, tadi disampaikan oleh kitab ini, ayat ini. Orang yang tulus dan orang yang bersih. Orang yang tulus hati itu begini. Apapun yang dia lakukan, fokusnya itu kepada Tuhan.
bukan kepada diri sendiri. Jadi kalau dia melayani, dia melakukan sesuatu hal, memberi dan lain sebagainya, fokusnya itu murni untuk Tuhan, murni memberkati. Tidak ada embel-embel yang lainnya kayak pingin dipuji, tidak ada embel-embel demikian. Lalu yang kedua adalah orang yang bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang bebas dari hati yang salah atau jelek. Tidak ada iri hati di dalam hatinya. Ini orang yang bersih hatinya. Dia melihat segala sesuatu itu baik. Tidak ada rasa curiga di dalamnya. Dia udah tahu itu, Asaf ini. Dia udah mengerti bahwa orang yang bersih, orang yang tulus hatinya adalah orang yang akan disertai diberkati Tuhan. Allah akan baik di dalam kehidupan orang-orang yang demikian. Asaf tahu. Tapi beda pada waktu kita baca di ayat yang kedua sampai kelima ya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tula seperti orang lain. Asaf hampir tergelincir, hampir jatuh karena dia cemburu kepada orang-orang fasik. Karena dia lihat kenapa orang-orang fasik mengalami yang namanya kemujuran demi kemujuran. Lalu dia juga melihat kenapa ya Tuhan orang-orang fasik itu tidak mengalami yang namanya kesakitan. Tidak seakan-akan tidak kena kutuk. Dan seakan-akan orang-orang fasik, orang-orang tidak percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidupnya kok diberkati. Dikatakan badannya tambun-tambun. Berkelimpahan mungkin hartanya. Waktu dia melihat dirinya, Tuhan aku ini dekat dengan Engkau. Tuhan aku ini setiap waktu memuji menyembahmu. Aku berikan masa mudaku sampai sekarang ini kepadamu. Tapi kenapa kok orang-orang fasik yang diberkati Tuhan? Kenapa bukan saya? Ada rasa cemburu mulai muncul di dalam perasaan daripada Asaf ini. Asaf hampir kecewa dengan hidupnya. Yang tadi saya sampaikan karena dia sudah jaga hatinya, jaga hidupnya dengan sungguh-sungguh. Tidak jatuh di dalam dosa. Dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi dia tidak memperoleh apa yang orang fasik dapatkan. Rasa kecewa mungkin mulai muncul. Iri hati. Marah mungkin mulai muncul dalam hati dan perasaannya daripada Asaf. Sampai satu ketika Asaf menyadari, nanti kita akan baca lebih dalam lagi ya. Sampai satu ketika Asaf menyadari bahwa sebenarnya jalan-jalan orang fasik ini itu menuju kepada kebinasaan. Bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh saat ini tidak lama akan lenyap. Bukankah sama seperti kita? Waktu kita sudah melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah, join CG tidak pernah absen, rutin begitu kan. Saat teduh juga tidak pernah bolong-bolong. Tapi kok masalah demi masalah kita alami. Lalu tidak sengaja waktu kita lihat kanan dan kiri, loh Tuhan temanku ini tidak pernah saat teduh loh. Tuhan temanku ini tidak pernah ke gereja loh, jarang ke gereja. Sesekali doang kalau ada acara baru ke gereja. Kenapa kok orang ini diberkati Tuhan? Kenapa temanku yang hidupnya berantakan punya pacar ganteng, punya pacar cantik. Aku udah 25 tahun Tuhan, 20 tahun Tuhan. Sudah berdoa minta pasangan hidup yang terbaik. Aku jaga hidupku untuk tidak jatuh di dalam dosa. Aku melayani Engkau Tuhan. Tapi kenapa aku tidak diberkati dengan pasangan hidup yang terbaik? Iri mulai muncul, cemburu mulai muncul. Aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa kok
seakan-akan hidupmu tidak bahagia. Coba perhatikan di ayat yang ketiga, ada satu hal yang menarik di sini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, ada kata cemburu ya. Jadi Asaf ini cemburu. Ini yang bahaya. Itu pintu di mana kita ini bisa iri dengan seseorang, iri dengan orang yang sebenarnya bukan orang yang disertai Tuhan. Orang fasik, kita kadang-kadang bisa iri dengan orang-orang demikian. Kenapa dia kaya, kenapa dia punya ini dan lain sebagainya. Karena kita cemburu. Lalu kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, dikatakan kalau aku melihat. Saya renungkan kemarin ayat ini, ada dua panca indera ini yang patut kita jagai, kita waspadai dengan sungguh-sungguh. Dua panca indera ini yang menurut saya cukup penting. Yang pertama itu mata, yang kedua itu telinga. Mata dan telinga, ini dua panca indera manusia yang perlu kita jaga sungguh-sungguh. Karena lewat mata kita melihat kan. Kadang mulai muncul perasaan iri, jengkel, dengki gara-gara apa kita melihat. Kenapa orang itu mendapatkan fasilitas demi fasilitas. Kalau tidak kita mendengar dari orang lain. Atau mungkin kita dibanding-bandingkan. Aduh, pelayananmu itu biasa bro, sis. Kamu kurang asik kalau menyanyi, suaramu itu enggak asik. Kadang sering fals. Padahal kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kalian latihan setiap hari, kalian sungguh-sungguh. Ya mungkin hasilnya belum maksimal. Tapi pada waktu kalian mendengar, dibandingkan dengan pelayan Tuhan yang lain, yang mungkin kalian tahu bahwa hidupnya ini tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin karena suara doang dia enak, akhirnya dia melayani. Terus kalian dibanding-bandingkan. Kamu kalah loh sama ini. Suaranya keren ya. Mulai muncul yang namanya iri di situ. Ini bahaya, dua panca indera ini. Patut diwaspadai. Mata dan telinga. Bukan berarti kemana-mana kita harus tutup mata. Waktu ada orang kayak diberkati kita langsung tutup mata. Tidak perlu se-ekstrim itu juga. Tapi kita perlu jaga mata kita. Alkitab juga bilang kalau matamu berdosa, cungkilah. Tanda kutip ya, bukan berarti langsung matanya kita dicolok begitu, tidak. Kalau telinga kita mendengar sesuatu hal yang sia-sia, gosip dan lain sebagainya, ya lebih baik Anda pilih untuk menghindar. Daripada nanti iri hati, dengki itu mulai muncul di dalam hatinya kita semuanya ya. Lanjut, sekarang di ayat yang ke-6 sampai ke-9. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Ini orang-orang fasik ya, hidupnya seperti ini. Mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Orang fasik itu orang yang congkak, dia sombong, angkuh. Berpakaian kekerasan, mungkin suka menganiaya, membuli dan lain sebagainya. Aduh kamu miskin, kamu jelek dan lain sebagainya. 7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Sebenarnya perasaan mereka itu juga tidak damai sebenarnya. Sekalipun mungkin kelihatannya kayak mereka bisa tertawa dengan segala fasilitas yang mereka dapatkan. Tapi rasa curiga begitu besar di hati orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perasaan curiga itu besar sekali di dalam hatinya mereka. Lalu ayat ke-8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka adalah orang-orang yang suka menyindir. Tidak jaga perkataan. Wah kalau membuli, mengata-ngatai orang itu kayak nomor 1. Senang banget. Kayak ada rasa puas. Kalau bisa mempermalukan seseorang, membunuh karakter seseorang, ada satu kepuasan yang mereka rasakan. Itulah orang-orang fasik. Kita tidak perlu menjadi orang-orang demikian. Dikatakan juga mereka juga tinggi hati, sombong ya sama kurang lebih ya. Ayat yang ke-9, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi, bayangkan. Ini orang ini congkak banget, sombong banget. Boleh dibilang kayak, aku enggak butuh Tuhan, aku bisa sukses.
Siapa yang bisa mengalahkan aku di bumi ini? Wah, aku paling hebat. Dia merasa bahwa dia yang paling top. Padahal pepatah juga sudah mengatakan kan, di atas langit masih ada langit. Itu bukan cuma pepatah, tapi itu kenyataan. Kita merasa hebat, sudah canggih. Untuk contoh kalian jadi seorang videographer mungkin. Kalian merasa kalian adalah orang yang paling jago di area di bidang kalian. Tapi sebenarnya kalau kalian buka mata, di luaran saya lebih hebat. Masih banyak orang yang lebih hebat daripada kalian. Kalian merasa suara kalian atau skill kalian bermain musik adalah yang paling hebat. Tapi pada waktu kalian mungkin tidak sengaja gitu kan, jalan makan di warung atau apa gitu, tempat depot gitu kan. Tahu-tahu ada pengamen, waktu dia main musik, Anda terkaget-kaget. Wih, pengamen ini skillnya lebih hebat dari aku ya. Ingat, di atas langit masih ada langit. Tidak perlu sombong. Tapi beda dengan orang congkak. Orang fasik. Dia merasa bahwa dia yang paling hebat. Ya. Orang-orang fasik merasa bahwa mereka mampu dan bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa semua yang mereka dapatkan dan miliki itu semuanya hanya sementara. Maksudnya begini, segala skill, talenta, karunia, fasilitas, jabatan, keuangan, aset yang kita miliki, semuanya itu sementara. Bahkan dikatakan begini, kalau untuk orang fasik ya, perhatikan. Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang fasik, sekalipun mereka kelihatannya, mereka kerja dengan cara yang jahat, tahu-tahu hidupnya seakan-akan diberkati. Alkitab berkata, orang-orang fasik itu seperti sekam. Dia akan mudah sekali ditiup oleh angin. Tidak lama segala fasilitas, skill apapun yang dia miliki, satu kali tidak lama akan hilang dari hidupnya. Karena semua tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Bahkan dikatakan begini, kekayaan orang fasik akan diberikan kepada orang benar. Ada firman Tuhan yang berkata demikian. Kekayaan orang fasik, mereka sudah susah payah bekerja dengan cara mungkin yang tidak halal, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, tidak takut Tuhan. Kaya nih, punya banyak fasilitas. Tapi mereka tidak sadar bahwa segala kekayaannya satu kali akan berpindah kepada orang benar. Orang yang menjaga hidupnya, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan adalah orang yang siap-siap menerima berkat daripada orang-orang fasik. Amin. Amin. Di ayat yang 11. Ini satu firman yang menarik juga. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ini konyol juga. Orang-orang fasik merasa bahwa segala kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan sesuatu hal, dia menjatuhkan orang lain supaya dia dapatkan promosi. Dia gosipin atau mengata-ngatai orang lain supaya orang lain itu mendapatkan hukuman. Supaya dia yang dipuji-puji. Orang fasik merasa bahwa Allah tidak tahu. Allah tidak maha tahu. Come on man. Allah kita itu maha tahu. Apa yang kalian lakukan di tempat tersembunyi sekalipun Tuhan tahu. Betapa bodohnya orang-orang fasik. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak maha tahu. Mata Tuhan di mana-mana, kawan-kawan. Jadi buat apa kita jadi orang yang melakukan kejahatan di tempat yang gelap? Karena Tuhan tahu, Tuhan ada di sana. Kita anak terang. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ya, kita lanjut lagi. Kita ini dikatakan makhluk sosial, betul ya? Manusia ini makhluk sosial. Kita harus bergaul dengan banyak orang, yes, betul. Tapi kita juga harus berhati-hati memilih teman atau sahabat. Jangan sampai temanmu itu mencelakakan dirimu.
Temanmu itu membawa kalian kepada kejahatan. Temanmu itu mengompor-ngompori untuk kalian tidak datang kepada Tuhan. Miliki iman yang biasa-biasa. Tidak perlu melayani. Mungkin dikasih tahu, ngapain kamu melayani? Kamu capek-capek melayani. Gereja yang diuntungkan. Emang gereja kasih apa ke kamu? Emang gereja kasih kamu makan? Emang gereja kasih kamu kuota data? Kalau kita salah pilih teman, maka kita akan dibawa kepada yang namanya kekeringan rohani. Jaga imanmu, jaga hatimu, hidupmu. Pilihlah teman yang baik. Teman yang mendukung kalian untuk terus dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Di ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ini Asaf bilang. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ini boleh dibilang kalau kita merenung gitu ya. Kita merasa bahwa Tuhan sia-sia dong aku melayani engkau. Hidupku enggak diberkati Tuhan. Aku udah berdoa, udah kerja sungguh-sungguh. Seakan-akan kita merasa bahwa kita enggak disertai Tuhan. Semua ada waktunya teman. Semua ada prosesnya. Kalau memang Tuhan izinkan setiap kita untuk tidak cepat menerima berkat Tuhan, it's okay. Belajarlah bersabar. Dan percayalah, segala yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Terlebih khusus untuk Tuhan. Kita memberkati, melayani, asal hati kalian tulus, asal hati kalian bersih, tidak perlu khawatir. Tuhan yang akan backup hidup kalian. Tuhan yang akan sertai dan berkati hidup kalian. Tinggal tunggu saja waktu Tuhan. Tidak perlu iri. Milikilah hati yang besar. Jagai mata kalian. Kalau saat ini kalian belum bisa punya fasilitas yang mewah, yang baik gitu kan. Tidak perlu rasa minder. Teman-temanku di sekolah, mereka kalau diantar naik mobil. Saya juga mobil sih, tapi mobil umum, angkutan umum. Kalian naik angkot. Ya kenapa kalian iri dengan mereka? Tidak perlu iri. Waktu lihat teman kalian juga handphonenya bagus. Kameranya di belakangnya matanya ada 3, ada 4, ada 5. Tidak apa-apa, minimal kalian punya 2 mata. Gitu kan ya. Itu apa namanya? Lensanya lebih bagus itu ya. Ini warnanya berjuta-juta di mata kalian. Tidak perlu iri. Tidak perlu iri. Syukuri apa yang ada. Bahkan orang dunia pun juga, saya ciptakan lagu tuh, kalau tidak salah sampai hijau daun ya kalau salah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah apa ya, anugerah ya, itu saya lupa. Jadi syukuri apa yang ada. Orang dunia saja bisa berbicara demikian, orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Bisa berkata demikian, bisa bernyanyi demikian. Kita orang percaya, milikilah rasa syukur yang besar. Amin. Amin ya, tidak perlu iri dengan orang lain. Saya tulis begini, tidak perlu iri dengan orang lain, percayalah semua jerilelah kita, ketulusan, asal tulus ya. Ketulusan kita mengiring dan melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Semuanya akan berbuah pada musimnya. Tunggu momen saja, tunggu waktu saja. Dan tidak lama, saya percaya momen itu akan segera datang di hidupnya kita semuanya. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar tentang iri hati. Dari Mazmur Asaf ini yang tadi kita baca, beberapa ayat. Tentang iri hati. Iri hati ini membuat begini, iri hati akan membuat kekacauan di dalam hati kita. Iri hati membuat kekacauan di dalam hati kita. Karena apabila iri hati sudah masuk dan membuat kekacauan dalam hati kita, maka manusia akan menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih, dengan sehat, dengan benar. Udah kacau nih hatinya kan, iri hati mulai muncul, wah hatinya udah kacau nih. Semua seakan-akan yang dilakukan sia-sia. Semua seakan-akan yang dipikirkan itu tidak benar. Bahaya orang yang iri hati.
dengar sedikit isu langsung panas hatinya. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Ini bahayanya. Yang berikutnya apa? Iri hati membuat kita ini tidak bahagia. Membuat kita tidak bahagia. Mungkin yang sebelumnya hati kita rasa damai. Tidak ada perasaan yang kayak cemburu dengan orang lain. Tapi pada waktu iri mulai masuk, maka damai itu menyingkir dalam hidup kalian. Yang muncul kegelisahan, yang muncul ketidakbahagiaan. Rasa pesimis, marah, kecewa. Bahkan mungkin kita bisa kayak mengata-ngatai Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan, aku seorang pendoa di gereja. Setiap hari aku hampiri tatamu yang kudus. Aku berdoa berjam-jam, memuji menyembah Tuhan. Kenapa orang tua aku sakit dan tidak kunjung sembuh? Kenapa orang tua aku di PHK? Rasa tidak bahagia itu mulai muncul, kekhawatiran mulai muncul. Percayalah pada waktu hati kita sudah mulai bengkok. Pikiran kita sudah mulai salah. Maka sebenarnya kita sedang menarik, kalau boleh dibilang ya, ion-ion negatif di sekitarnya kita. Itu kita serap semua itu masuk dalam pikiran dan hatinya kita. Makanya Alkitab counter. Pikirkan semua yang manis, semua yang benar, semua yang adil. Semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Alkitab counter demikian. Tapi kalau kita tidak jaga hati kita, perasaan tidak bahagia mulai muncul, pikiran kita mulai kacau. Kita sedang memikirkan perkara-perkara yang sia-sia. Kita akan masuk ke dalam pikirannya kita. Tuhan tidak adil, percuma aku pelayanan, percuma aku ke gereja. Sudah aku tidak ke gereja saja. Sudah lebih baik aku tidak usah CG. Sudah lebih baik aku meninggalkan yang namanya kekristenan. Sudah lebih baik aku pindah agama saja. Konyol kita. Cuma gara-gara satu benih yang iblis taruh, iri hati. Yang ketiga, iri hati akan menggerakkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Nah ini gawat ini. Kalau kita sudah tidak terkontrol, kita udah hidup benar, hidup sungguh-sungguh dan kita merasa bahwa Tuhan tidak sertai dan berkati kita. Kita lihat teman-teman sekeliling kita diberkati Tuhan. Maka kita akan mulai mempertimbangkan. Ya udah deh, aku cari cara yang tidak halal supaya aku disertai supaya aku menerima apa yang orang fasik dapatkan, temanku dapatkan. Mereka enak loh Tuhan, tidak belajar, mereka cuma bikin kerpekan. Lalu nilai mereka 80-90. Saya belajar mati-matian, nilai saya cuma 60. Saya sudah berdoa, saya sudah belajar 2-3 jam di rumah, hasil tidak maksimal. Waktu aku lihat temanku, dia ke gereja Tuhan, tapi dia biasa-biasa sih, jarang doa juga. Tapi pada waktu ujian, dia dapat yang hasil yang terbaik. Karena dia kompromi, dia nyontek. Mulai mikir nih, yaudah dia aku nyontek aja. Kita kerja. Dan teman-teman AOG yang sudah kerja. Kok enak ya mereka bisnis itu dengan cara yang kotor, mereka diberkati. Main curang begitu kan. Kayak contoh kemarin ini ada satu kejadian yang ini sih yang cukup menggelitik ya. Ini tidak semua ya, saya bilang tidak semua. Ini oknum. Pada waktu corona menghampiri bangsa kita, itu kan banyak masker-masker diborong oleh orang-orang yang pengen meraup keuntungan. Lalu ada orang-orang dermawan juga karena rumah sakit juga membutuhkan. Lalu rumah sakit disupport oleh masyarakat. Dikirim APD kan dari baju, dari kacamata, masker dan lain sebagainya. Terus ternyata ada oknum dari rumah sakit yang ini nakal. Oknum ya, saya bilang oknum. Dia mulai pakai kesempatan itu, dia lihat sumbangan dari orang-orang itu begitu banyaknya melimpah di rumah sakit itu. Dia mulai berpikir,
Aku jual deh maskernya. Untuk meraup keuntungan pribadi. Betapa jahatnya orang-orang demikian. Dan kita merasa bahwa ya enggak apa-apa lah ya, yang penting untung banyak kan. Kita mulai kompromi. Hati nurani kita mulai bengkok. Kita biarkan itu, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, iri hati akan membuat kekacauan dalam hati kita. Iri hati akan membuat kita tidak bahagia. Iri hati akan menggerakkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Bahkan iri hati juga bisa membuat kita jadi orang yang egois. Asal aku senang, yang lainnya ya aku tidak peduli. Kamu susah, kamu nangis, aku tidak ngurus. Kalau orang Jawa bilang begitu, aku tidak peduli. Egois mulai muncul. Self-center, fokus kepada diri sendiri ya. Lalu inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak iri hati. Ini yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Diberkati puji Tuhan, belum diberkati juga puji Tuhan. Ini yang saya coba dulu aplikasikan di dalam pekerjaan saya. Waktu saya masih bekerja di sekuler, saya dengan teman saya waktu bekerja, kita belajar sebelum bekerja kita berdoa dulu kan. Kita berdoa Tuhan sertai, pimpin, berkati kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami andalkan Kau Tuhan, tuntun kami supaya kami bisa dapat klien dan lain sebagainya. Amin. Kita libatkan Tuhan, terus kita pergi ke kafe, terus sambil kita cari orderan gitu ya. Singkat cerita, diberkati. Ada orang yang beli ininya kita, barangnya kita. Ini by the way mobil ya, mobil. Barang nanti dikira jual narkoba. Narkoba ya, enggak ya, bukan narkoba. Ini mobil, jual beli mobil pada waktu itu. Saya jual beli mobil dengan teman saya. Waktu ada orang yang membeli mobilnya kita, maka perasaan senang itu kan wah meletup-letup kan, rasa bahagia. Waktu pulang Tuhan thank you, wah kita bersyukur, Tuhan terima kasih dan lain sebagainya gitu kan. Terus pada waktu besoknya kita juga berharap bisa jual lagi mobil. Ternyata tidak ada. Waktu selesai jam kerja, jam 5, jam 6 gitu kan. Tidak ada orderan, tidak ada orang yang beli mobilnya kita. Di momen ini kita diajar untuk dewasa. Saya ngobrol, saya ngomong dengan teman saya, bro, pokoknya sekalipun kita tidak diberkati Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Kita diberkati, kita bersyukur, tidak diberkati pun ya bersyukur. Ya Tuhan thank you, sekalipun hari ini kami belum jual mobil, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, kami tetap percaya besok kita akan jual mobil. Kita tetap punya iman yang demikian. Hati yang penuh dengan ucapan syukur itu menjagain supaya kita tidak iri hati. Yang kedua, milikilah rasa cukup. Milikilah rasa cukup. Ini seni loh, rasa cukup itu seni. Terkadang ada orang yang diberkati melimpah oleh Tuhan, tetapi dia tidak memiliki karunia menikmatinya. Alkitab bilang demikian. Dia kaya tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Kan sedih. Dia kaya tapi sakit-sakitan. Dokter bilang gak boleh makan ini, kamu harus jaga makanan, gak boleh makan bebek, gak boleh makan babi, gak boleh makan durian. Wah saya kan kayak, tolong deh gitu kan. Dia kaya, tapi gak bisa menikmatinya, sama aja bohong. Apalagi di masa-masa corona gini ternyata dia ada penyakit paru. Kan bahaya kalau dia keluar. Sekali kena ya siap-siap aja. Masuk peti 1 kali 2. Kaya tapi tidak bisa menikmati. Tapi belajarlah memiliki rasa cukup. Bukan berarti kita jadi orang yang tidak bekerja keras, tidak demikian juga. Orang benar itu orang yang percaya dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan sertai. Dia tahu dia diberkati, diurapi Tuhan. Maka dia kerja seharusnya excellent. Dia kerja di atas rata-rata, harusnya demikian. Bukan orang yang malas ya. Beda dengan rasa cukup yang saya mau sampaikan ini. Rasa cukup adalah begini, waktu dia diberkati, ya udah thank you Tuhan. Enggak perlu kayak lihat, loh kok ini lebih diberkati Tuhan. Enggak perlu, Tuhan thank you. Doa Bapak kami bilang, berkatilah kami, makanan kami yang secukupnya. Secukupnya.
Kadang kita perlu bilang, Tuhan cukup. Thank you Tuhan. Besok ada berkatnya lagi. Amin. Ya. Yang ketiga kalau orang dunia bilang begini. Orang dunia bilang senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu kan pepatah dunia. Tapi kalau kita di dalam Tuhan harusnya tidak demikian. Kita kebalikannya. Kita ini senang melihat orang bahagia. Supaya kita jauh daripada iri hati, kita harus punya perasaan demikian. Kita harus senang waktu orang lain diberkati. Senang waktu orang lain itu bahagia. Harusnya kita demikian. Supaya kita jauh daripada iri hati. Kalau tidak, percayalah, iri hati itu dekat dengan kalian. Hati yang penuh ucapan syukur, miliki rasa cukup, dan senang melihat orang bahagia. Amin. Lalu tidak lama setelah itu di dalam ayat yang ke-21 sampai ke 17 dulu ya. Ini titik baliknya dari Asaf. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lalu di ayat berikutnya itu, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka dekat dengan kebinasaan, sebentar mereka akan lenyap habis oleh karena kedahsyatan Tuhan. Asaf menyadari, tercelik pada waktu di ayat 17 ya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Tempat yang terbaik adalah tempat kudusnya Tuhan. Waktu dia ada dalam tempat kudusnya Tuhan, dia baru sadar dicelikan oleh Tuhan. Bahwa orang-orang fasik itu sedang ada di tempat-tempat yang licin. Tidak lama kejatuhan, kehancuran itu akan menghinggapi mereka. Asaf sadar itu. Dan di ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ini hebat orang dia. Dia sekalipun dalam perasaan yang bergejolak hatinya, hidupnya. Seperti orang dungu, dia kayak bingung kenapa Tuhan kok orang fasik diberkati. Dia cuma tetap dekat dengan Tuhan. Orang ini luar biasa loh. Dia tahu tempat di mana, tempat yang terbaik untuk dia curahkan isi hatinya. Bukan cuma dalam hadirat Tuhan, tapi dekat dengan dia, dengan Tuhan. Ini luar biasa. Di ayat yang ke-23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan angkat Asaf kepada kemuliaan. 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf dipulihkan dari depresi rohani. Dan kembali kepada komitmen di dalam Tuhan. Asaf sadar bahwa dia terbatas. Pemikirannya tentang Allah itu terbatas. Dia tidak bisa menyelami jalan pikirannya Tuhan secara utuh. Waktu dia iri hati, Asaf disadarkan bahwa sebenarnya mereka ditaruh di tempat-tempat yang licin. Kalau mereka tidak bertobat, mereka tetap memegang dosanya. Memegang dirinya dengan teguh, merasa dia mampu tanpa Tuhan. Maka sebenarnya orang ini dekat dengan kejatuhan dan kehancuran. Bahkan kematian yang kekal, ini bahaya. Asaf sadar tujuan hidupnya adalah ini dikembalikan lagi, ditarik kembali sama Tuhan. Asaf, come on, panggilanmu itu di dalam bait Allah. Panggilanmu di dalam hadirat Allah. Panggilanmu adalah memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan berbicara buat kita juga hari ini. Kembalilah, Tuhan tunggu kalian. Tuhan nantikan kalian di tempat ini, di dalam hadiratnya. Lalu Asaf juga disadarkan 26 itu kan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap dan seterusnya. Dia disadarkan bahwa kesakitan dan kematian tidak bisa memisahkan dirinya dengan Allah. Persoalan tantangan
bahkan kematian sekalipun seharusnya tidak bisa memisahkan hubungan kita orang percaya dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Hiduplah takut akan Dia. Dan kalau perasaan iri ini mulai masuk di dalam hidupnya kita, maka ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Apabila perasaan iri ini sudah mulai merasuki hidupnya kita, maka yang pertama, tetaplah memilih untuk dekat dengan Tuhan. Tetaplah memilih untuk dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-17, ayat yang keberapa lagi itu ya? 23. 22 dan 23. Sekalipun perasaan iri sempat masuk dalam hidupnya kita iri kenapa? Tuhan, kok dia bisa enak-enakan tidak datang ke gereja, tidak ibadah dan lain sebagainya, tidak CG. Tapi kok hidupnya diberkati. Tidak perlu iri dengan orang-orang demikian. Tidak perlu iri. Tetaplah menempel dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau perasaan iri itu udah mulai muncul, kalian harus kembali kepada Tuhan. Paksakan diri kita untuk terus dekat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, janganlah menjauhkan diri dari tempat-tempat ibadah. Dari segi online gitu kan. Sekalipun online harus itu. Ibadah online juga. Tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kalian sudah jauh hari-hari ini dengan Tuhan, pilihlah untuk kembali. Tuhan tunggu kalian. Bangun kembali jam-jam doa kalian. Perhatikan kalau kalian sudah mulai jauh daripada Tuhan. Pikiran, dosa. Itu sudah mulai masuk dalam hidupnya kalian. Kalian mulai kembali lagi kepada manusia lama kalian. Hati-hati teman-teman. Kalau kalian sudah merasakan itu. Maka kembalilah di dalam hadirannya Tuhan. Sama seperti Asaf, dia datang ke dalam pelatarannya Tuhan. Dia dengarkan firman Tuhan. Dia duduk di kakinya Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dekatlah dengan Dia. Yang ketiga terakhir. Akuilah kebesaran Tuhan. Dan bersandarlah hanya kepada Dia. Amin. Amin. Mari sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan. Bahkan di masa-masa ini. Asaf keluarkan satu nyanyian yang begitu luar biasa. Dikatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Biar di dalam hidupnya kita tidak ada yang lain kecuali Dia saja. Terima kasih ya Tuhan. Tutup Alkitabmu, datang menyembah Tuhan. Selain Kau tiada yang lain.